Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita agar bisa menenangkan hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sejauh manakah kita telah membiasakan diri dengan berzikir? Dari sekian banyaknya ayat maupun hadis atau juga sirah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga para salafus saleh tentang zikir, sudah berapa persen kita ikuti, kita jalankan? Yang perlu kita ketahui di sini, zikir secara bahasa berarti menyebut atau mengingat. Dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan, zikir itu mencakup makna, yaitu menyebut dengan lisan dan mengingat dengan hati serta akal. Kedua-duanya ini termasuk dalam makna daripada zikir itu sendiri. Dan lebih spesifiknya lagi, yang diperintahkan adalah dengan kedua-duanya. Artinya, mulutnya mengucapkan lafaz zikir, akal sehatnya memahami apa yang diucapkannya, serta hatinya merasakan dan menghayati apa yang dibaca dan dipahami itu. Dengan kita berzikir yang sempurna antara hati, akal, dan lisan itu, seseorang muslim bisa mendapatkan manfaat. Artinya orang-orang yang beriman bisa mendapatkan manfaat yang maksimal pada dirinya. Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa ta'ala maupun hadis Nabi yang memerintahkan untuk memperbanyak zikir dan menunjukkan kita tentang keutamaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Yang artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku terserah kepada persangkaan hamba-hambaku terhadapku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan menyebutnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di dalam sebuah jamaah,
ataupun di dalam satu kelompok golongan jamaah, aku akan menyebutnya di dalam jamaah yang lebih banyak dari mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Zikir yang paling mulia adalah dengan membaca kalamullah, yakni kitab suci Al-Quran. Karenanya setiap muslim diharuskan membiasakan diri untuk membaca Al-Quran dan menjadikannya sebagai wirid setiap harinya, bukan menjadikan WhatsApp, Facebook, Instagram sebagai bacaannya setiap hari. Dengan itu, seorang muslim akan mendapatkan manfaat maksimal dari kitab suci Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, tentu di antara zikir-zikir itu ada yang tidak terikat dengan waktu tertentu, seperti ketika kita tahlil, ketika kita membaca tahlil la ilaha illallah, ketika kita membaca tahmid alhamdulillah, ketika kita membaca tasbih subhanallah, dan ketika kita membaca takbir Allahu akbar. Ada juga zikir yang terikat secara waktu, seperti zikir yang kita lakukan setiap pagi dan petang. Ada juga zikir yang dikaitkan dengan momentum tertentu, seperti saat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang mendapati peristiwa alam tertentu seperti halnya hujan, petir, gerhana matahari, rembulan. Dan ada pula zikir yang diwujudkan dalam bentuk doa untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti makan, minum, berpakaian, bepergian, tidur, dan lain sebagainya. Lalu dari zikir tersebut, apa yang bisa kita peroleh? Yang pertama, dari zikir kita bisa memperoleh kualitas keimanan. Ini adalah salah satu manfaat dari zikir yang paling nyata. Dari aktivitas zikir yang kita lakukan, orang akan semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dan kekokohan iman ini tentu merupakan modal utama seorang muslim dalam menjalani kehidupan di dunia ini hingga kelak di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanan mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Yang kedua, dari manfaat zikir kita bisa merasakan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Sebagai manfaat atau buah daripada zikir, seorang muslim akan memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingatan yang selalu tertambat padanya. Pada gilirannya, kedekatan ini akan melahirkan rasa tenang dan ketentraman pada orang yang membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.